Pertarungan antara Hunter Rank S dari Korea versus Hunter Rank S dari Jepang akhirnya dimulai. Ma Dongwook langsung disambut penuh semangat oleh Kenzo Tanaka yang setipe dengannya. Sementara Lim Taegyu langsung diserang oleh Minoru Hoshino yang sepertinya sangat pede dengan kecepatannya. Taegyu yang seorang ranger langsung mundur menjaga jarak dan melepaskan magic arrow-nya untuk tidak hanya menyerang Hoshino, tetapi juga menyerang anggota tim Jepang yang lain. Setelahnya giliran Baek Yonho yang menghadapi Atsushi Kumamoto. Siapa sangka Atsushi nyaris menjatuhkan Pak Baek hanya dengan satu serangan cepatnya. Namun entah apa yang terjadi, dia justru menjauh dari Pak Baek. Karena pergerakan anehnya itu, Pak Baek menduga Atsushi adalah tipikal hunter yang tidak suka bertarung, mirip seperti Min Byung-gu. Kesal merasa dirinya hanya dijadikan alat oleh Ryuji Goto untuk menguji kemampuan juniornya, Pak Baek memutuskan untuk menambah sedikit kekuatan transformasi hewan buasnya. Tapi Atsushi yang terlihat ketakutan masih bisa menghindari setiap serangannya. Di momen yang sama, Ma Dongwook ternyata sudah berhasil dibanting oleh Kenzo Tanaka. Selain Ma Dongwook, Lim Taegyu juga ternyata sudah dikalahkan oleh Hoshino. Setelah dua hunter Korea kalah, ketiga hunter cowok Jepang bersiap mengeroyok Baek Yonho. Di waktu yang sama, Cha Hae-in terlihat masih unggul dari Kanai Tawata. Pergerakannya yang sangat cepat dan unpredictable membuat Tawata akhirnya mengaku kalah setelah punggungnya berhasil ditepuk oleh Hae-in. Nah, di saat Hae-in ingin membantu Baek Yonho, dia menyadari ada Atsushi yang bersiap menyerangnya dari belakang. Tanpa sengaja dia memukul Atsushi hingga membuat hidung Atsushi kocrot. Tapi bukannya mengaku kalah, hunter yang ternyata juga baru mengalami reawakening itu justru terlihat sangat marah. Menurut teman-temannya, sekali Atsushi dibikin marah, hunter yang konon pernah menyelesaikan dungeon rank B sendirian itu akan seperti kehilangan akal sehatnya. Dan benar, tanpa pikir panjang, dia langsung menyerang Cha Hae-in dengan niat membunuh yang sangat intens. Untungnya di momen yang tepat, Jinwo langsung turun tangan membantu Hae-in. Lalu begitu melihat cara Jinwo menghentikan Atsushi, Goto Ryuji yang tidak percaya kalau Jinwo adalah hunter tipe mage langsung tertantang untuk mengujinya. Dengan menangkap aura yang Ryuji pancarkan, Jinwo sudah tahu apa yang dia mau. Kesempatan bagus nih untuk mengetes sekuat apa dirinya sekarang setelah menaklukkan Demon Castle. Melihat Jinwo tersenyum saja, Ryuji sudah merasa tersinggung. Apalagi begitu mendengar dari Hanekawa kalau Jinwo mau sparring dengannya, asalkan dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Makin menyalalah matanya Ryuji. Dia pikir hal itu tidak akan jadi masalah karena ada healer rank S di dalam kelompoknya yang nanti bisa memberi P3K jika Jinwo sampai terluka. Nah, meski lawannya adalah hunter terkuat Jepang, para hunter rank S Korea sama sekali tidak berniat menghentikan keputusan Jinwo karena mereka semua juga penasaran sekuat apa Jinwo yang sebenarnya. Dan pertarungan pun langsung dimulai dengan serangan kejutan dari Goto Ryuji yang menyasar bagian matanya Jinwo. Jinwo yang sebenarnya masih belum siap, untungnya punya refleks yang sangat cepat untuk menghindarinya. Dengan pergerakan yang selincah itu, Ryuji jadi semakin yakin kalau Jinwo bukanlah seorang hunter tipe mage. Tujuan Ryuji pun kini berubah dari hanya ingin mengetes kekuatan Jinwo jadi ingin mengungkap semua rahasianya. Jinwo sebenarnya juga sadar kalau kekuatan Ryuji berada di atas rata-rata hunter rank S lainnya. Namun dengan levelnya yang sekarang, Jinwo bisa menghindari setiap serangannya Ryuji dengan mudah. Melihat Jinwo tersenyum lagi, Ryuji jadi semakin emosi. Yang mana hal itu membuat semua hunter yang menyaksikannya jadi mulai khawatir dan merasa perlu untuk segera menghentikannya. Nah, karena tersulut emosi yang meledak-ledak, niat membunuh Ryuji jadi semakin intens. Hal itu jelas membuat Jinwo menjadi panik. Apalagi setelah satu serangannya Ryuji berhasil menggores pipinya. Jinwo takut niat membunuh yang semakin kuat yang Ryuji pancarkan akan membuat sistem menganggapnya sebagai ancaman dan memberi Jinwo quest dadakan seperti saat insiden dengan Hwang Dong-suk dan Kang Tae-sik dulu. Maka dari itu, Jinwo memutuskan untuk berhenti bermain-main dan langsung menangkap ujung jarinya Ryuji Goto untuk menghentikan serangannya. Karena Jinwo hanya memegang ujung jarinya, bukan pergelangan tangannya untuk membuatnya kalah, Ryuji jadi merasa semakin diremehkan. Untungnya, sebelum keduanya nyaris bunuh-bunuhan, para hunter langsung melerai dan menghentikan mereka berdua. Pak Baek dan Hunter Cha bilang Goto Ryuji adalah orang yang akan memimpin para hunter dari Jepang dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju dalam beberapa hari ke depan. Jika terjadi sesuatu kepadanya dalam sesi latihan ini, maka tidak bisa dibayangkan seperti apa konsekuensinya nanti. Maka dari itu, semuanya sepakat duel Sung Jinwo versus Goto Ryuji harus dihentikan. Setelah situasinya mereda, Ma Dongwook mendekati Jinwo dan menawarinya untuk bergabung dengan para hunter tipe petarung yang ada di Serikat Fame jika dia masih belum memutuskan ingin bergabung dengan serikat yang mana. Choi Jong-il yang masih juga belum paham sikon, langsung berteriak sinis kepada Ma Dongwook dengan mengatakan kalau Jinwo adalah seorang hunter tipe mage. Nah, setelah pertarungan itu, Jinwo akhirnya sadar, meski mereka semua adalah hunter rank S, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang sadar kalau sudah ditempeli oleh tentara bayangannya, bahkan termasuk Goto Ryuji sendiri. Maka dari itu, Sung Jinwo kemudian memberitahu Pak Go apa keputusannya terkait penyerbuan ke Pulau Jeju. Sementara itu, kondisi Goto Ryuji terlihat shock dan bercucuran keringat dingin.